Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 140 Ibu Suciati Sudiharsa MPD. Yang saya hormati Bapak Rusdi, Pak Bu Magret dan Ibu Fitri selaku Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Kasatrak SMP 140 walaupun belum berada di tengah-tengah kita beserta staf, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada hari ini telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, walaupun yang dari kampung sudah pada seger buger ya, dalam keadaan yang fitri. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya saya ucapkan kepada Pak Joko yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan, kalau saya bilang sharing Bu, saya nggak mau dibilang tersi ya. Tapi baiklah, saya akan mengambil tema makna halal bihalal. Pada dasarnya halal bihalal itu hanyalah tradisi, yaitu tradisi Islam yang ada di Indonesia. Bahkan di Mekah, di Arab sendiri tidak ada halal bihalal seperti itu. Jadi tradisi ini kemungkinan kalau orang-orang yang berpikiran ekstrim ini akan mengatakan bahwa halal bihalal itu bid'ah seperti itu. Akan tetapi Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik. Ada bid'ah syai'ah, yaitu bid'ah yang buruk. Kalau kita bicara bid'ah, itu di dunia ini kita banyak yang bid'ah. Jam sentimen Pak. Banyak yang bid'ah. Kenapa? Kita pakai sekarang di zaman modern seperti sekarang ini, kita pakai handphone, pakai laptop, pakai proyektor, lampu, motor, mobil, semua itu bid'ah. Karena bid'ah itu segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita tilik bahwa halal bihalal ini termasuk bid'ah yang mana, seperti itu. Nah, kalau bid'ah hasanah itu dibilang bid'ah yang baik, artinya bid'ah yang masih sejalan dengan tuntunan Al-Quran, As-Sunnah, seperti itu ya. Artinya kita ketika melaksanakan halal bihalal itu apa sih yang dikerjakan? Kalau dibilang bid'ah kan begitu ya. Nah, di dalam halal bihalal ini kan isinya yang pertama yaitu kita bersyukur gitu ya. Bersyukur setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari, dengan malam harinya kita isi dengan ibadah sunnah seperti tadarus, sholat tarawih atau sholat qiyamul lail yang lainnya. Bahkan ditambah lagi dengan zakat, infak dan sedekah. Maka setelah selesai Idul Fitri, supaya kita lebih sempurna, diadakanlah itu halal. Jangan sampai ibadah yang sudah kita lakukan 1 bulan itu menjadi sia-sia. Karena apa? Karena kita tidak saling memaafkan satu sama lain. Kita meminta maaf kepada Allah lebih mudah. Karena apa? Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemberi maaf. Tapi ketika kita berdosa kepada sesama manusia, sebelum kita meminta maaf langsung kepada orangnya, maka dosa itu belum. Lalu teman modern seperti ini, kita minta maaf dengan mudah. Apalagi sekarang tinggal tinggal copy paste gitu. Hati saya minta maaf bla 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 seperti itu.
Tinggal copy paste. Apakah kita tahu bahwa orang itu mau benar-benar minta maaf gitu ya? Artinya ketika kita sudah langsung bertatap muka dengan satu sama yang lainnya, maka insya Allah dengan seperti itu kita dengan ikhlas gitu ya meminta maaf pada teman-teman sejawat, dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan kerabat atau lingkungan masyarakat. Karena pada dasarnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mungkin terlepas dari perbuatan-perbuatan yang mungkin menyakitkan atau membuat ketersinggungan pada orang lain. Nah, di dalam halal bihalal ini, yang kedua silaturahmi. Silaturahmi ini sendiri bukan hanya untuk kalangan orang muslim. Artinya kita memang dianjurkan untuk menjalin silaturahmi kepada sesama manusia. Di dalam surat ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Berangkat dari ayat tersebut, maka rasanya tidak pantas kita sebagai manusia untuk menyombongkan diri. Siapalah kita? Karena memang di mata Allah itu yang paling baik adalah orang yang bertakwa. Dan yang penting itu di mata Allah orang-orang yang bertakwa. Nah, dari silaturahmi ini apakah ada manfaatnya? Kalau memang ada manfaatnya, berarti halal bihalal ini termasuk bid'ah yang hasanah atau bid'ah yang baik. Nah, dari silaturahmi apa sih yang bisa kita dapatkan? Dapat informasi. Mungkin ketika kita berkunjung dengan sahabat, saudara, kerabat dan sebagainya, pasti di sana ada obrolan-obrolan yang ujung-ujungnya bertanya, bagaimana anaknya, berapa, sekolah di mana, lulusan apa, sudah kerja atau belum. Nah, ketika belum kerja, barangkali orang tersebut bisa memberikan lowongan pekerjaan. Itu kan rezeki hikmah dari silaturahmi. Lalu masih berlanjut lagi, anak perempuannya sudah nikah atau belum. Ini seperti saras gitu ya. Sudah nikah atau belum? Kalau belum, maukah saya kenalkan dengan ponakan saya, dengan sepupu saya dan sebagainya. Ini juga hikmah atau rezeki yang didapatkan dari silaturahmi yang diwadahi dengan halal bihalal seperti itu. Ya. Bulan Ramadan dikatakan bulan tapi artinya pendidikan. Karena di dalam bulan Ramadan itu kita dilatih. Sebulan penuh kita dilatih untuk menahan diri dari lapar, dari haus. Bahkan bukan hanya itu, seperti tadi disampaikan oleh Bu Suci. Benar bahwa yang sangat sulit itu kita menahan hawa nafsu. Ya, namanya orang, Pak, Bu, orang itu kita namanya saling kadang-kadang kita nggak merasa bersalah gitu ya, tidak merasa berdosa, tapi ternyata ada yang tersinggung dengan sikap kita, dengan ucapan kita. Maka dari itu di dalam surat ayat 22 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaku wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, karena itu mari di hari yang masih fitri ini kita sama-sama untuk saling memaafkan. Dengan adanya acara momen ini juga kita lebih yakin untuk saling memaafkan, karena Allah Maha Pemaaf. Siapalah kita, maksudnya kita tidak mau memaafkan.
Mungkin hanya itu karena kayaknya sudah pada kelaparan ya. Oke, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya saya udah perasaan udah pada nyutruk ini ya. Udah. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyat zakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin